看上去好弱。想找死死了一边死去！ Halo Sobat Dongnim, gimana kabarnya kalian nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke Sobat, di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua berjudul Zetianji part yang ke-9. Para Sobat yang mungkin belum nonton part sebelumnya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini. Buat kamu yang penasaran dengan kelanjutannya, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita telah mengetahui kalau Lin Fei sedang membuat ayam panggang di tengah hutan untuk memancing musuh datang. Di sisi lain, seorang murid puncak Cuyun bernama Duo Duo mengetahui keberadaan Lin Fei di balik asap pembakaran ayam panggang. Oleh karenanya, ia pun meminta Tang Xian supaya memeriksa lokasi Lin Fei. Namun Tang Xian sama sekali tidak menyetujui cara Duo Duo, lantaran ia sendiri mengerti kalau hal itu merupakan sebuah jebakan Batman. Selain itu, Xiao Jieba sendiri pun juga menyetujui dengan dugaan yang dipikirkan Tang Xian. Alhasil, Duo-Duo pun merasa tidak terima dan langsung menodongkan pedang di hadapan Tang Xian hingga berujung menjadi kejar-kejaran. Sementara itu, Lin Fei sendiri tengah sedang bertarung dengan seseorang dan berhasil mengalahkannya hanya dengan menggunakan kayu saja. Sedangkan Song Yang sendiri tengah masih bertarung dengan seorang wanita. Di sana, Lin Fei pun dengan santainya memakan ayam panggang yang telah dibuat. Selain itu, Lin Fei pun juga memberitahu Song Yang mengenai kelemahan yang dimiliki wanita itu ketika bertarung. Alhasil, Song Yang pun dengan sigapnya mendesak wanita itu. Di sana, wanita itu pun merasa sangat kesal setelah Lin Fei memberitahukan kelemahannya. Oleh karenanya, Lin Fei pun membela diri dengan mengatakan kalau dirinya dapat bicara dengan sesuka hatinya dikarenakan wanita itu tidak bisa memerintah apapun kepada Lin Fei. Sampai pada akhirnya, Song Yang pun dapat dengan mudah mengalahkan wanita itu hingga membuat slip gioknya terjatuh. Namun, wanita itu justru malah menangis seperti anak kecil dan mengatakan kalau dirinya pasti akan mengingat Lin Fei dan juga Song Yang. Singkat cerita, kini Song Yang pun kembali bertarung dengan seseorang dan berhasil mengalahkannya. Rupanya, saat itu Song Yang telah menyelesaikan 4 pertarungan secara berturut-turut. Sayangnya, kini Song Yang justru malah jatuh pingsan dikarenakan telah menghabiskan banyak tenaga untuk bertarung dengan beberapa orang. Skins di puncak warisan sejati, di sebuah aula terlihat para tetua berbagai puncak sekte Wenjian tengah sedang berkumpul. Selain itu, atas perintah ketua sekte, salah satu tetua di sana pun mengumumkan hasil sementara 16 besar teratas pemburu slip giok terbanyak. Yakni diantaranya adalah Tang Tiandu, Shi He, Song Tianxing, Du Zong, Wang Lin, dan juga Lin Fei. Di malam hari, kita diperlihatkan keberadaan Lin Fei dan Song Yang menuju sebuah gua untuk beristirahat. Di sana, Lin Fei pun merasa sedikit kagum dengan kemajuan yang telah diberikan Song Yang. Namun, tiba-tiba saja Lin Fei mendengar suara kedatangan seseorang di luar gua. Oleh karenanya, ia pun bergegas mengambil senjata milik Song Yang untuk memeriksa kondisi di luar. Setelah itu, Lin Fei pun menyuruh keluar bagi siapapun yang bersembunyi di balik tempat persembunyian. Alhasil, ketiga orang dari puncak Cuyun itu pun memutuskan keluar dari tempat persembunyiannya. Di sana,
Lin Fei pun sedang berpura-pura terluka di hadapan Tang Xian dan kawan-kawan. Oleh karenanya, Tang Xian pun menyuruh Lin Fei agar menyerahkan slip gioknya untuk kembali beristirahat. Akan tetapi, Lin Fei sendiri tidak ingin menyerahkan slip giok miliknya sebelum melakukan pertarungan. Tadinya, Duo dan Xiao Jieba sempat merasa tidak terima ketika Lin Fei menolak permintaan dari Tang Xian. Namun ternyata, Tang Xian sendiri telah menerima tantangan dari Lin Fei. Tanpa banyak bicara, Tang Xian dan Lin Fei pun langsung bergegas melakukan pertarungan. Di sisi lain, Duo dan Xiao Jieba tengah menonton pertarungan mereka dengan saling menilai kemampuan yang dimiliki Tang Xian dan juga Lin Fei. Karena telah mengetahui kelemahannya, Lin Fei pun dapat dengan mudah mengalahkan Tang Xian. 这招云中藏剑不错。 Di sana, Tang Xian pun merasa sangat kagum dengan teknik pedang yang dikuasai Lin Fei sampai mengaku kalah. Di sisi lain, Duo dan Xiao Jieba justru kaget setelah mendengar pengakuan dari Tang Xian. Alhasil, Tang Xian pun langsung memberikan slip giok miliknya kepada Lin Fei. Tadinya, Duo sempat merasa tidak terima dan menantang Lin Fei agar bertarung. Tapi pada akhirnya, Duo justru malah berhasil dikalahkan Lin Fei dalam waktu sekejap saja. Saat itu, Duo sendiri merasa ada yang salah dengan teknik pedang yang telah dipelajarinya. Oleh karenanya, Xiao Jieba pun mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau Lin Fei sendiri memang telah mengetahui kelemahan Tang Xian dan yang lain sejak baru saja melihat. Mendengar Xiao Jieba mengetahui banyak hal, Lin Fei pun merasa sangat penasaran dan ingin mengajaknya bertarung. Namun, Xiao Jieba sendiri menyadari kalau dirinya dan Lin Fei bukanlah lawan yang seimbang. Oleh karenanya, Xiao Jieba pun bergegas pergi setelah memberikan kedua slip giok. Setelah kepergian mereka, Lin Fei pun merasa sangat penasaran dengan keadaan Qiu Yuehua. Sementara itu, Qiu Yuehua sendiri tengah sedang berdiam diri di atas tebing sambil melihat keindahan bulan purnama. Beruntungnya, ketika ada seseorang menyelinap dan menyerangnya dari belakang, Qiu Yuehua sendiri dapat berhasil mengalahkannya dengan mudah hanya dengan memakai satu tebasan energi pedang. Keesokan paginya, di sana Song Yang terbangun dengan perasaan sangat senang setelah melihat tumpukan slip giok yang berhasil Lin Fei kumpulkan dalam waktu semalam. Karena Lin Fei tahu kalau Song Yang masih kelelahan, ia pun ingin mencoba taktik yang berbeda. Skins di sekitar tebing, kita diperlihatkan seorang pria yang saat itu sedang berjalan menuju lorong gua. Sayangnya, seorang murid puncak Kayang bernama Du Zong justru malah menghajar pria itu dari belakang. Alhasil, pria itu pun nyaris menghilang setelah Du Zong mengambil slip gioknya. Di sana, Du Zong sendiri pun berniat berdiam diri di gua tersebut hingga ujian selesai. Di sisi lain, di suatu tempat, kini kita diperlihatkan keberadaan Song Yan dan juga Lin Fei. Rupanya, saat itu Lin Fei sedang membawakan sebuah makanan ala kadarnya yang telah ia dapatkan. Selain itu, Lin Fei pun berjanji akan membuatkan makanan yang enak setelah kembali dari ujian puncak warisan sejati. Sambil memakan makanannya, Song Yang pun sedikit berfirasat mengenai suasana hari ini yang kelihatannya sedikit lebih tenang. Mendengar perkataannya, Lin Fei pun menjelaskan kalau hari ini merupakan hari terakhir ujian di alam manifestasi. Di sana, Song Yang pun menjelaskan segalanya yang ia ketahui, yang mana setiap orang yang memiliki cukup slip giok pasti tidak akan bertarung kembali dan lebih memilih menjauh di suatu tempat. Sedangkan seseorang yang tidak memiliki cukup slip giok tengah masih berkeliaran mencari mangsa. Sayangnya Lin Fei sendiri justru berpikir sebaliknya, yang mana orang-orang yang memiliki cukup slip giok justru masih sedang berkeliaran mencari mangsa.
Sementara itu, seorang murid puncak Jiaoguang bernama Wang Lin tengah masih berjalan-jalan di sekitar hutan. Sontak, ia pun seketika panik setelah melihat seorang pria yang pingsan tengah terlempar di hadapannya. Ternyata, Tang Tiandu lah yang telah berhasil mengalahkan pria itu. Di sana, Tang Tiandu merasa kaget setelah merasakan aura darah yang kuat di dalam tubuh Wang Lin. Ketika Tang Tiandu berniat menyerangnya, Wang Lin sendiri justru berusaha menjauh dan menyuruhnya agar tidak mendekat. Meskipun begitu, Tang Tiandu masih tetap bersikeras menyerang Wang Lin. Di sana, Wang Lin pun memperingatkan Tang Tiandu agar tidak memaksakan untuk bertarung, dikarenakan setiap orang yang melakukannya sudah pasti akan berakhir tragis. Namun, Tang Tiandu sendiri masih tidak percaya dan bersikeras bertarung menyerang Wang Lin. Rupanya, serangan yang diberikan Tang Tiandu dapat dengan mudah berhasil ditangkal oleh Wang Lin. Alhasil, Tang Tiandu pun langsung dicengkram oleh sebuah roh hitam dari belakang. Sayangnya, Tang Tiandu sendiri tidak dapat melihat wujud roh tersebut meskipun dapat merasakan cengkramannya. Di sana, Wang Lin sendiri merasa sedikit bersedih dikarenakan setiap orang yang ia peringatkan sama sekali tidak percaya dan tetap bersikeras memaksa dirinya bertarung. Sontak, Wang Lin pun dikejutkan dengan sosok roh hitam yang ternyata juga mencengkramnya sama seperti Tang Tiandu. Alhasil, Wang Lin pun merasa tidak terima dan berbalik menantang Tang Tiandu. Sementara itu, Shi He yang sejak tadi berkeinginan bertemu dengan Lin Fei justru mengaku menyerah dikarenakan dirinya tidak dapat menemukan keberadaan Lin Fei. Tak lama kemudian, Shi He pun tiba-tiba saja diserang oleh deretan para murid lain yang saat itu berniat ingin mengepungnya dan mengambil slip giok. Tanpa banyak bicara, Shi He pun langsung mengalahkan mereka semua hanya dengan menggunakan satu teknik pedang. Setelah itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengumumkan kalau ujian putaran pertama hari ini telah usai. Alhasil, satu persatu para murid Sekte Wenjian pun langsung keluar dari alam manifestasi. Singkat cerita, seluruh murid Sekte Wenjian pun akhirnya telah terkumpul. Di sana, para tetua dari berbagai puncak pun juga hadir setelah ujian putaran pertama telah selesai. Setelah itu, tetua Deng Yu pun langsung mengumumkan ke-16 besar orang yang memperoleh slip giok terbanyak. Di antaranya adalah Tang Tiandu, Qiu Yuehua, Wang Lin, Song Tianxing, Lin Fei, Song Yang, dan masih banyak lagi nama peraih 16 besar lainnya. Mendengar semua nama murid dari puncak giok yang ternyata lolos putaran pertama, tetua Sekte Wenjian pun memuji keberhasilan tetua Luo Xianxiao mengenai kemajuan besar yang diraih para muridnya. Mendengar ucapan ketua Sekte Wenjian, tetua Luo pun mengaku kalau dirinya mendidik para muridnya dengan sangat keras. Oleh karenanya, tetua Luo pun memohon permintaan dukungan persediaan bulanannya kepada ketua Sekte Wenjian. Setelah itu, tetua Tian Kuan pun mengumumkan bahwa kompetisi warisan sejati putaran kedua akan berlangsung selama 7 hari. Sebelum itu, para murid yang telah lulus ujian di tahap pertama akan diberi kesempatan untuk berkultivasi di benteng pedang. Rupanya, benteng pedang yang dimaksud itu merupakan tempat yang dapat mewarisi niat pedang tertinggi. Di sana, para murid pun merasa sangat senang mendengar kabar baik dari tetua Tian Kuan. Tak terkecuali Song Yang. Saking senangnya, dirinya berbicara dengan sangat keras mengenai tentang benteng pedang yang selama ini ia ketahui. Rupanya, saat itu Lin Fei sama sekali belum mengetahui tentang benteng pedang yang dimaksud tetua Tian Kuan sejak tadi. Oleh karenanya, Song Yang pun menyuruh Lin Fei agar mendengarkan penjelasan darinya tentang benteng pedang. Ternyata, benteng pedang itu dikenal sebagai tempat suci terkemuka di daratan utara
yang diduga menjadi salah satu peninggalan Dewa Pedang kuno. Dan apabila ada seseorang yang ditakdirkan, maka ia akan dapat memahami warisan niat pedang tertinggi dari Dewa Pedang kuno. Mendengar hal itu, Lin Fei pun merasa sedikit terkesan dan teringat akan temannya di masa lalu bernama Lin Banhu. Ingin tahu keseruan kelanjutan alur cerita Zhu Tianji part selanjutnya? Pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.